Diwatu siap dan ditutup namanya. Bolehkah qada sembahyang? Diwatu siap jam mulai dan ditutup namanya. Ditutup dengan witir. Qada sembahyang waktu tahajud. Bukan sangat boleh. Boleh, betul. Qadaan banyak. Kalau kita ada utang kita kena bayar. Nah, takkan dengan kita hidup berpoya-poya mudah tidak kita bayar. Bayar dulu utang. Macam itu juga dengan kewajiban kita. Ada yang bertanya, saya katanya boleh tak buat ibadah sunat atau mengerjakan sembahyang sunat kalau pada saat kita masih ada qadaan? Ya Allah, sejak kecil kita belajar matematika bahwa 1 dengan 70 itu banyakan yang mana deh? 1 dengan 70 mana yang banyak? Yang betul. Ini 1, ini 70, banyakan yang mana 1? Ayo, banyak 70 lah. Ini anak kita tahu jawabannya. Sembahyang fardu itu menandingi 70 kali sembahyang sunat. Ibadah berfardu 70 kali ganda lebih afdal daripada ibadah sunat. Jadi takkan dengan kita tarawih takbir, salat tarawih, imam tahajud. Tapi kalau kita ada qadaan wajib, kita baca wajib dulu. Kata malaikat Tuan Haji, tak masalah. Orang ramai tahu. Malaikat pun tahu, Allah pun juga tahu kita ada qadaan. Makmum imam sembahyang mata Syafi'i niat nyaring usolli sunat tahajud di rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar, kita di belakang usolli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Enggak masalah, boleh saja. Imam takkan dapat 10 kebaikan saja kalau dilipat gandakan oleh Allah. Kita sudah dapat 70 kebaikan. Makmum lebih afdal daripada imam. Kenapa? Sebab imam buat sembahyang sunat, makmum di belakang buat sembahyang qadaan wajib. Jadi dari sudut pahala kita lebih banyak, kita lebih afdal. Tapi dari sudut imam tak pernah ada qadaan, imam lebih mulia daripada kita. Tak masalah. Tarawih macam mana? Ini maghrib nih, tak masalah. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita bagi Allahu akbar, rakaat salisah, rakaat yang ketiga. Sebelah subhanallah, senyap. Apa subhanallah? Aku betul. Negur kita, dikira kita terlupa. Enggak, justru karena kita sedar sungguh pada saat itu. Buktinya karena kita sedar, kita qadha sembahyang kita. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita bagi jadi 4 rakaat. Kenapa? Qadhaan zuhur. Tak masalah. Haji, tarawihnya 4 rakaat. Haji dah berubah, kan jadi Wahabi kan sekarang. Sebab Salafi dengan Wahabi salat tarawih 4 rakaat di tempat kita. Nabi kita bersabda sholatul laili masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat. Bukan tak boleh. Tapi kalau beberapa ulama mengatakan tak boleh, tarawih bukan 4. Tarawih itu 2 itu namanya tarawih karena banyak rehat. Kalau buat 4 ada rehatnya, bukan tarawih namanya, itu sembahyang malam atau sembahyang tahajud. Nah, ini bukan Wahabi, anak qadaan, sembahyang qadaan. Tak tahu kah? Dulu masa remaja, masa geng bokeh jalin. Tak pernah sembahyang 10 tahun. Qadha. Jadi kata mereka, kenapa mazhab Wahabi kadang-kadang lebih diminati oleh pemuda-pemudi kita? Sebab mazhab mereka tak ada qadha. Orang yang tak sembahyang 10 tahun, tobat, istighfar, cukup, tak payah qadha, cukup dengan istighfar saja. Kata ulama jumhur, pelik sungguh pendapat itu. Macam mana? Yang sengaja ditinggalkan tidak wajib diqadha. Kalau terlupa ketiduran sehingga sampai tertinggalkan wajib diqadha. Nabi kita bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha bal yusalliha idza dzakaraha." Orang yang ketiduran atau yang kelupaan daripada sembahyang, hendaklah dia mengqadha pada masa dia sedar. Jadi kata mereka, yang ketiduran, yang kelupaan itu diqadha. Tapi kalau kita tinggalkan secara sengaja, tak payah. Masya Allah, tabarakallah. Polis terapi saja boleh paham hukum hakam. Awak paham tak paham undang-undang peraturan lalu lintas, tetap saja kalau melanggar kena saman. Benci minta maaf, aku ini terlupa, tak tahu peraturan, tetap kena bayar.
Nih kecil, nih tulisan 69 ini kecil. Nak ganti kah? Atau nanti sama 300 kah? Muka 300, belakang 300, 600. Kenapa? Karena nomornya kecil saja. Sudah salah dah. Minta maaf karena kami tak tahu peraturan. Oke, tak apa, saya maafkan karena tak tahu, tapi tetap juga diperbaiki atau juga dirubah. Kalau pada saat kita tahu undang-undang, lebih teruk lagi. Pada masa tak tahu undang-undang pun tetap kena saman. 160, 200 dalam 1 jam, kena sama. Kalau tahu peraturan lebih lagi. Nah, apakah peraturan Allah begitu mudah? Kalau pada saat sengaja ditinggalkan apa yang Allah? Allahu Akbar Tuhan Haji. Kalau pergi ke Mekah nanti, saat ketika pergi ke Mekah tanpa sedar diri, tak macam mana rasa-rasa seperti sedang dalam keadaan halal. Padahal kita pergi mencari apa? Padahal kita sedang pakai ihram, ambil minyak harum kita balikan ke tangan macam tu. Tanpa sedar diri kita sapu-sapu ke muka dan juga pada ihram kita. Itu kalau tak sengaja tidak wajib dam. Tapi kalau sengaja kena denda, wajib dibasuh, wajib ditanggalkan. Beda antara sengaja dengan tidak. Bulan Ramadan ada orang makan minum secara terlupa, wajib dikata tak? Batal. Makan minum, Bismillahirrahmanirrahim. Dah bangun, gosok-gosok muka, kata tidur siang nih ceritanya, tidur tengah hari. Orang ke masjid, dia ke dapur, buka dapur terus makan, habis 1 periuk, lepas kenyang, innalillahi wa inna astagfirullahalazim. Kenapa tidak sedar daripada tadi itu? Nabi kita bersabda, innahu innama saqahu rabbuhu at'amahu rabbu wa saqa. Dia telah Allah bagi makan dan minum, tak batal karena tak sengaja. Kalau sengaja batal. Batal. Berarti orang yang sengaja hukumnya lebih keras, lebih tegas. Macam itu juga tidur. Istri tidur, kita juga tidur. Sama-sama tidur. Hari hujan. Suasana bening, so rasa-rasa seperti tengah malam sedang sahur. Allahu Akbar. Tengok ada istri di samping. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Salah baca doa lagi. Salah baca doa. Tengok istri tersingkap baju. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah buat projek, Allahu Akbar, siang masih. Matahari masih nampak di tengah langit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Batal tak puasanya? Batal. Kenapa? Karena tak sengaja. Coba kalau buat sengaja, kena bayar otak. Jadi takkan sembahyang kalau ditinggalkan secara sengaja tadi kamu cukup dengan istighfar saja. Itu mazhab mana? Itu mazhab yang menyalahi kesepakatan daripada para alim ulama. Kita tanya apa sebenarnya? Jadi belum tunjuk lagi pertanyaannya. Jadi qada sembahyang di waktu tahajud boleh, tak kisah. Apa? Jadi kita ganti salat tahajud. 1, dapat pahala qadaan, dan kedua dapat pahala salat tahajud karena kita gunakan waktu tahajud untuk kita sembahyang qadaan. Dan akhirnya kita sembahyang witir. Kalau tak witir pun tak mengapa, habiskan qadaan dulu baru berwitir. Lewat kami masjid tak sediakan makanan untuk jamaah maka kita jemput untuk makan ke restoran-restoran yang ada di kampung lama di sini. Banyak restoran-restoran yang sekali duduk sampai 50 RM pun juga ada. Jadi semuanya dijemput, jemput ke restoran-restoran dan bayar sendiri. Ya bang, sikit lagi.